Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosid Adrianto dalam program 100 Institute. Dan kita masih membahas soal-soal pada bab kapasitor. Oke Sobat 100, pada video berikut ini kita akan menentukan besarnya kapasitas kapasitor dan beda potensial yang dimilikinya saat kapasitor ini diberi dengan bahan dielektrik. Simak soalnya baik-baik ya. Jadi di sini diketahui ada sebuah kapasitor yang berisi udara memiliki kapasitas 5 mikrofarad dan beda potensial 880 volt jika di antara kedua kepingnya diisi bahan yang memiliki permitivitas relatif 2,2. Pertanyaannya, kapasitas dan beda potensialnya sekarang berubah menjadi berapa? Oke Sobat 100, sebelum mengerjakannya lihat ilustrasi gambar berikut ini. Katakanlah di sini ada kapasitor keping sejajar. Awalnya kapasitor ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang mana mengakibatkan beda potensial pada ujung-ujung kapasitor nilainya adalah 880 volt. Kondisi awal ini kapasitor hanya berisikan udara, jadi V0 sama dengan 880 volt dan kapasitasnya C0 sama dengan 5 mikrofarad. Nah, berikutnya sumber tegangannya dilepaskan, lalu kapasitor ini diisi dengan suatu bahan dielektrik yang permitivitas relatifnya adalah 2,2. Nah, yang ditanya kapasitas kapasitor sekarang berapa dan beda potensialnya sekarang berapa. Oke, yang pertama di sini Sobat 100 tinjau saat kapasitor diberi bahan dielektrik. Kita hitung dulu kapasitas kapasitornya, yang mana CB sama dengan permitivitas relatif kalikan C0. C saat berisi udara ya. Jadi kita masukkan angka, permitivitas relatifnya 2,2, saat berisikan udara kapasitasnya adalah 5 mikrofarad, sehingga CB sama dengan 2,2 kalikan 5 mikrofarad. 2,2 kalikan 5 ketemu 11 ya. Jadi CB sama dengan 11 mikrofarad. Sampai sini Sobat 100 paham ya. Ini kapasitas kapasitor saat diberi bahan dielektrik. Nah, sekarang untuk menghitung berapa beda potensialnya, Sobat 100 ingat bahwa di sini berlaku hukum kekekalan muatan. Jadi muatan saat kapasitor berisikan udara dan muatan saat berisikan bahan dielektrik ini nilainya sama. Jadi Q0 sama dengan QB. Saat berisikan udara formulanya adalah C0 kalikan V0. Saat berisikan bahan dielektrik formulanya adalah CB kalikan VB. Nah, karena kita ingin menghitung beda potensial saat kapasitor berisikan bahan dielektrik, jadi VB sama dengan C0 kalikan V0 dibagi dengan CB. Kita masukkan angka ya Sobat 100. C0 adalah 5 mikrofarad, V0 880 volt, CB adalah 11 mikrofarad, sehingga VB sama dengan 5 mikrofarad kalikan 880 volt dibagi dengan 11 mikrofarad. Kita sederhanakan dulu ya, karena di sini dibagi dengan 11, yang 880 bagi juga dengan angka 11, maka kita peroleh angkanya adalah 80. Nah, angka 80 ini kalikan dengan 5 ketemu 400 ya. Jadi VB sama dengan 400 volt. Ini jawabannya ya Sobat 100. Oke Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi ingat baik-baik, apabila ada kapasitor berisi udara, diketahui kapasitasnya sekian mikrofarad dan beda potensialnya sekian volt. Kemudian kapasitor ini diisi dengan suatu bahan yang mana permitivitas relatifnya diketahui. Ditanya kapasitas kapasitor sekarang dan beda potensialnya berapa sekarang. Maka untuk mengerjakannya, untuk menghitung kapasitas kapasitor gunakan formula ini. CB sama dengan epsilon relatif kalikan C0. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, ketemu nilai kapasitas kapasitor saat diberi bahan sekian mikrofarad. Nah, untuk menghitung berapa beda potensialnya, di sini Sobat 100 gunakan hukum kekekalan muatan, yang mana formula yang berlaku adalah muatan saat berisikan udara Q0 sama dengan muatan saat diisi suatu bahan QB. Jadi formula yang dipakai ini, ingat rumus muatan adalah C kali V ya. Jadi yang di ruas kiri itu adalah C0 V0, yang di ruas kanan adalah CB VB. Jadi kapasitas kapasitor saat berisikan udara kalikan beda potensialnya sama dengan kapasitas kapasitor saat berisikan bahan kalikan beda potensialnya. Nanti ketemu formulanya ya. Untuk menghitung beda potensial yang sekarang, VB sama dengan C0 kalikan V0 per CB. Sobat 100 masukkan angka, lakukan perhitungan, nanti ketemu ya.
beda potensial dari kapasitor yang sudah berisikan bahan nilainya adalah sekian volt. Begitu ya Sobat 100, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini, Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Lalu, untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, Mandarin atau English, Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal. Oke Sobat 100, selamat belajar ya.